Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Traem. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan membahas tentang definisi individu dan masyarakat. Individu berasal dari kata Latin individuum yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, menurut pendapat Dr. Alishan. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Kemudian masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial pada sistem sosial atau kesatuan hidup manusia. Istilah Inggrisnya yaitu society. Sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab syakara yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam suatu lingkungannya. Menurut pendapat Koenjaraningrat pada tahun 1994, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menuju suatu sistem adat istiadat tertentu dan bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Dan masih ada beberapa pendapat para ahli lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya beri kesempatan kepada pemateri yang kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan individu dengan kelompok. Ada tiga pandangan umum tentang hubungan dari individu dan kelompok ini. Yang pertama itu tentang organisme. Ini berpendapat bahwasanya suatu individu itu selaras berjalannya dengan sebuah kelompok. Ketika seorang individu itu mampu beradaptasi dengan kelompok itu, maka kelompok itu akan menerima. Begitu sebaliknya, ketika kelompok itu mampu beradaptasi dengan individu, maka individu itu akan bisa menerima dengan apa adanya. Kemudian kedua yaitu kolektivisme mengatakan bahwa tidak ada hak seorang individu dalam hal hubungan dengan kelompok, karena bahwasanya yang berhak dari semua itu adalah suatu kelompok yang kemudian berhubungan secara persuasif kepada individu untuk menjalin suatu hubungan. Itu yang ada di dalam kolektivisme. Kemudian yang ketiga yaitu individualisme. Individualisme ini berpendapat bahwa tidak ada peran kelompok dalam hal hubungan dengan individu, karena bahwasanya itu semua muncul dari dalam diri masing-masing orang. Nah, ini membuktikan bahwa individu itu sangat berperan penting dalam hal hubungannya dengan suatu kelompok. Ketika individu itu tidak mau berhubungan dengan suatu kelompok, maka hubungan antara individu dengan kelompok itu tidak akan berjalan. Itu yang dimaksud dalam hal individualistik ini. Sekian saya berikan ke materi selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Rizky Amalia akan memaparkan materi tentang peran individu dalam masyarakat. Nah, peran individu dalam masyarakat sangat penting karena setiap individu memiliki kemampuan dan potensi untuk memengaruhi dan membentuk lingkungan sosial di sekitarnya. Dan berikut adalah beberapa
peran individu dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai anggota masyarakat, individu bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku, serta melakukan tindakan kriminal atau perilaku yang merugikan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, menjaga hubungan antar individu. Individu memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara saling menghargai dan menghormati, serta membantu satu sama lain. Dan yang ketiga, membangun dan memelihara komunitas. Individu juga bertanggung jawab untuk membantu membangun dan memelihara komunitas di mana mereka tinggal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan sosial atau sukarela di masyarakat, serta turut serta dalam kegiatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Octavia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran individu dalam masyarakat. Peran individu dalam masyarakat yang keempat yaitu memperjuangkan hak asasi manusia. Individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, individu dapat memperjuangkan hak asasi manusia dengan cara mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Yang kelima yaitu menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Individu dapat menjadi teladan bagi generasi berikutnya dengan cara menunjukkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu membangun lingkungan sosial yang positif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan yang keenam yaitu secara keseluruhan, peran individu dalam masyarakat sangatlah penting untuk membentuk lingkungan sosial yang baik dan bermartabat. Dengan melaksanakan peran-peran tersebut, individu dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas hidup di sekitar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace. Di sini saya akan membahas tentang dampak masyarakat pada individu. Masyarakat dapat berdampak pada individu dalam berbagai cara, baik positif maupun negatif. Berikut beberapa contoh dampak yang dapat terjadi. Nah, yang pertama itu pengaruh sosial. Masyarakat dapat mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan bertindak melalui norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Jika individu hidup dalam lingkungan yang positif dan sehat, ia cenderung berkembang menjadi pribadi yang positif pula. Sebaliknya, jika individu hidup dalam lingkungan yang negatif, ia dapat terpengaruh secara negatif. Nah, yang kedua itu kesehatan. Masyarakat juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu. Jika masyarakat peduli pada kesehatan dan mempromosikan gaya hidup yang sehat, maka individu cenderung memiliki pola hidup yang sehat pula. Namun, jika masyarakat kurang peduli dengan kesehatan atau bahkan mempromosikan gaya hidup yang tidak sehat, maka individu dapat terpengaruh secara negatif. Nah, yang ketiga itu ekonomi. Masyarakat juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi individu. Jika masyarakat memiliki kesadaran ekonomi yang baik dan mempromosikan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi, maka individu dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi. Namun, jika masyarakat kurang peduli dengan ekonomi atau bahkan mempromosikan kebijakan yang tidak adil, maka individu dapat terpengaruh secara negatif. Nah, yang terakhir itu pendidikan. Masyarakat juga dapat terpengaruhi atau mempengaruhi kualitas pendidikan yang diakses oleh individu. Jika masyarakat memiliki kesadaran pendidikan yang baik dan mempromosikan kebijakan yang mendukung pendidikan yang berkualitas, maka individu dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Namun sebaliknya lagi, jika masyarakat kurang peduli dengan pendidikan atau bahkan mempromosikan kebijakan yang tidak mendukung pendidikan yang berkualitas, maka individu dapat terpengaruh secara negatif.
Nah, kesimpulan dari semuanya adalah masyarakat dapat berdampak pada individu dalam berbagai cara, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempromosikan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan positif dari individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wardani dengan NIM H02220006. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk interaksi individu dalam masyarakat. Nah, menurut ahli ilmu psikologi sosial bahwa interaksi sosial adalah saling berhubungan antara dua manusia atau lebih, di mana manusia yang satu terhadap yang lain saling mempengaruhi. Nah, ada dua bentuk interaksi sosial yang terjadi antara individu dan masyarakat. Yang pertama itu interaksi sosial yang menyatukan dan interaksi sosial yang memisahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial yang menyatukan. Yang pertama itu kerjasama atau cooperation. Nah, kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, misalnya gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Kemudian akomodasi, yaitu suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan atau kekacauan. Kemudian yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul sebagai akibat kedatangan kebudayaan baru yang lambat laun akan bercampur dengan kebudayaan asli dan memunculkan kebudayaan lain di masyarakat. Misalnya itu perkawinan beda suku. Kemudian yaitu akulturasi. Nah, akulturasi ini adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan pada kebudayaan baru yang mereka terima. Tetapi tidak ada kebudayaan lain yang muncul karena masyarakat tetap pada kebudayaannya masing-masing. Nah, itulah pemaparan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira, NIM HE02220004. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial yang memisahkan. Jadi, bentuk-bentuk interaksi sosial yang memisahkan itu ada 3. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Jadi, persaingan atau kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan seseorang atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lainnya. Yang kedua itu adanya kontraversi. Jadi kontraversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Dan wujud kontraversi antara lain seperti sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok. Selanjutnya yang ketiga itu konflik. Jadi konflik di sini adalah proses masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan sosial antar perorangan atau kelompok kepentingan yang menjadi yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya ancaman atau jurang pemisah yang menjanggal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Terima kasih.